Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan fase-fase yang membentuk siapa kita, mendorong kita untuk belajar, bertumbuh, dan mendefinisikan ulang apa yang benar-benar penting bagi kita. Dari menemukan jalan kita di dunia hingga menemukan tujuan dalam hidup, setiap fase menantang kita untuk melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat, dan kita mulai belajar untuk menerima perubahan. Entah kamu selalu mencari persetujuan, menjelajah pengalaman baru, berkomitmen pada tujuan, atau membagikan pencapaian hidupmu, kuncinya adalah mengetahui kapan harus beradaptasi dan melangkah maju. Jadi, bagaimana cara kita menavigasi perubahan ini dan menemukan kepuasan selama perjalanannya? Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau ada 4 fase dalam hidup, dan berpindah dari satu fase ke fase lainnya itu tidak mudah. Apa saja? 4 fase dalam hidup adalah mimikri, self-discovery, komitmen, dan legacy. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, mimikri. Kita memulai hidup dengan meniru. Sebagai bayi dan anak-anak, kita tentu saja tidak berdaya. Kita belajar segalanya dengan melihat dan meniru orang di sekitar. Misalnya saat kecil, kita mulai belajar merangkak, berjalan, dan bicara. Lalu, seiring berjalannya waktu, kita mulai belajar untuk memahami tanda-tanda sosial, membaca gestur tubuh orang lain, dan belajar bagaimana bertindak dalam situasi yang berbeda. Di fase ini, fokusnya adalah memahami bagaimana cara agar kita bisa beradaptasi untuk hidup di masyarakat. Tapi apakah kamu tahu, kalau kita mungkin saja tidak pernah keluar dari fase ini, tidak peduli berapapun usia kita. Kita terjebak karena kita takut untuk keluar dari zona nyaman dan menentukan hidup yang kita jalani. Ibaratnya, kita hidup dalam kondisi autopilot, terus-menerus mencari validasi dan berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Misalnya ketika kamu lulus sekolah dan memutuskan untuk kuliah, kamu memilih jurusan tertentu, hanya karena teman kamu ambil jurusan yang sama. Atau kamu bekerja di tempat kerja sekarang hanya karena bos kamu kerja di perusahaan tersebut. Ibaratnya, hidup kamu bergerak bukan atas kemauanmu sendiri, tapi karena orang lain. Padahal, untuk keluar dari fase ini, kita harus sadar kalau kita harus belajar mengambil keputusan sendiri tanpa harus mengikuti orang lain. Kedua, self-discovery. Ini adalah fase yang menarik. Di fase ini, kita mulai bereksperimen, mencoba hal baru, bertemu orang baru, berusaha mencari tahu siapa diri kita. Ini adalah fase di mana kita mencari tahu apa yang membuat kita berbeda daripada orang lain. Jadi nggak aneh di fase ini biasanya kita berusaha mencari suasana baru, entah pindah ke kota lain, mencoba pekerjaan yang berbeda, atau menjalani hobi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Di fase ini kita banyak melakukan trial dan error. Kita jadi tahu apa yang kita sukai dan apa yang tidak. Tapi sayangnya karena fase ini begitu menarik, karena banyak hal baru yang kita temui, banyak orang justru terjebak di fase ini selamanya. Sepanjang hidup, mereka menghabiskan waktu untuk terus mencari dan mencoba sesuatu, tanpa pernah berhenti untuk berkomitmen pada satu hal. Mungkin saja kamu kenal dengan tipe orang ini. Dia yang selalu pindah dari satu hal ke hal lainnya, berusaha meyakinkan diri kalau ada hal yang lebih baik lagi. Untuk keluar dari fase ini, kita harus berani menghadapi kenyataan kalau kita tidak bisa mendapatkan segalanya. Kita perlu waktu untuk fokus pada hal yang benar-benar penting buat kita dan hal yang memang kita jago di sana. Menariknya, ketika kita membatasi diri seperti itu, justru hidup terasa lebih bebas. Ketiga, komitmen. Ketika kita sudah selesai mencari, maka pada akhirnya kita memutuskan untuk berkomitmen pada satu hal. Ibaratnya, ketika kita sudah selesai berlayar, kita akhirnya berlabuh dan tinggal di daratan. Kita akhirnya memilih jalan yang ingin kita tekuni dan menghabiskan waktu kita untuk membangun hal tersebut. Mungkin saja membangun karir di bidang tertentu, atau bisa juga membangun bisnis yang kita sukai. Atau bisa juga membangun keluarga. Intinya, kita berhenti mengejar semua hal yang kita pikir bisa membuat kita bahagia. Lalu memutuskan untuk fokus pada satu hal. Di fase ini, kita mulai membangun hidup yang kita dambakan dengan fokus yang luar biasa. Namun hati-hati, ketika kita sudah tahu apa yang kita mau dan fokus mengerjakan hal tersebut, kita bisa saja terlalu tenggelam pada hal itu. Hingga akhirnya, tanpa kita sadari, kita banyak kehilangan momen penting dalam hidup.
Misalnya kamu terlalu sibuk membangun bisnismu hingga beromset miliaran rupiah, tapi di sisi lain kamu banyak melewatkan momen penting dalam hidup. Misalnya ulang tahun orang yang dicintai, momen makan malam bersama keluarga, dan sebagainya. Terakhir adalah legacy. Di fase ini, kita ibaratnya tidak terlalu kekeh banget mengejar impian atau tujuan tertentu. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, kita siap untuk memberikan tongkat selanjutnya kepada orang lain. Kita membagikan apa yang kita pelajari selama ini dan membantu orang lain untuk bertumbuh. Kita mulai mundur selangkah dan membiarkan orang lain mengambil kendali. Tapi tentu saja, transisinya tidak selamanya mulus. Banyak orang sulit menghadapi kenyataan ini. Makanya sampai ada istilah post-power syndrome. Hal ini biasanya dialami oleh orang yang selama puluhan tahun berkuasa atau berada di jabatan yang tinggi, tapi ketika mereka pensiun atau tidak menjabat, mereka jadi kehilangan arah. Tidak lagi menjadi pemain utama tentu saja bisa melukai ego mereka sendiri. Tapi ini adalah siklus hidup dan kita harus belajar untuk menerima. Apa yang telah kita lakukan, apa kontribusi kita, tentu saja semuanya ada dampaknya. Bahkan jika dunia tidak lagi bergerak bersama kita. Berpindah dari satu fase ke fase selanjutnya jarang sekali mulus. Seringkali butuh goncangan besar, kemunduran tertentu atau bahkan kehilangan yang pada akhirnya bisa mendorong kita untuk ke fase selanjutnya. Momen ini tentu saja berat, tapi membuat kita jadi berpikir, apa yang kita lakukan selama ini dan kenapa kita melakukannya. Disitulah kita baru bisa bertumbuh secara pribadi di saat kita menghadapi pengalaman yang sulit. Kita juga harus menyadari kalau kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Keputusan yang kita ambil belum tentu disetujui oleh semua orang dan itu nggak masalah. Kita juga harus cukup dewasa memahami kalau tidak semua target atau mimpi yang kita inginkan akan terwujud, dan itu nggak masalah. Kita juga harus belajar untuk turun dari posisi sekarang dan memberikan tongkat kekuasaan ke orang lain. Dan yang paling penting, kita perlu belajar untuk menerima perubahan dalam hidup, karena bagaimanapun itu adalah siklus kehidupan. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.